Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahla idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa zayyinna bil hilm wa aghnina bil ilm. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan Dewan Pengurus Masjid Ittihad, yang saya hormati dan Allah muliakan para sesepuh, para senior, para bapak dan juga para ibu yang hadir di Masjid Al-Ittihad ini. Semoga kita semua yang hadir di sini, mobil khusus, dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Diampuni segala dosa kita semuanya, amin. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga dilepaskan dari siksa api neraka, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, dari sekian banyak surah di dalam Al-Quran, hanya ada satu dari nama Al-Quran diambil dari nama hari. Hari Ahad, Senin, dan sampai hari Sabtu, hanya ada satu surat saja yang diambil di dalam Al-Quran, yaitu hari Jumat. Bahkan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Dan bahkan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Quran menjadi salah satu ayat, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ini menandakan bahwasannya hari Jumat sebagai hari yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa hari Jumat ini sebagai sayyidul ayyam atau rajanya daripada hari. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada nama surat atau tidak ada sholat sunat yang dijadikan sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran, baik itu sholat sunat mutlak, sholat sunat muqayyad, ataupun rawatib, yang ada di dalam Al-Quran, kecuali hanya satu sholat sunat saja. Mungkin Bapak ada yang tahu? Ya, dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak fa'asa ayya ba'atha rabbuka maqaman mahmudan. Salat tahajud. Bahkan salat tahajud diwajibkan bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas ulama menjadikan salat sunat tahajud ini sebagai apa? Sayyidun nawafil, rajanya daripada salat sunat. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran, ya, dari 12 bulan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 30, dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, dari 12 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum.
bulan di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah, Allah tidak menyebut satu pun di dalam Al-Quran kecuali hanya satu saja di dalam Al-Quran. Apa itu Bapak Ibu? Bulan apa? Ramadan. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah tidak menyebut di situ misalnya bulan Rajab, padahal dia termasuk bulan haram. Allah juga tidak menyebut di situ bulan Dzulhijjah, padahal di situ ada apa? Bulan diwajibkannya kita haji. Allah juga tidak menyebut di dalam Al-Quran sebagai apa? Bulan Syawal, padahal di situ ada apa? Idul Fitri. Allah hanya menyebut satu di dalam Al-Quran, yaitu apa? Bulan Ramadan. Ya. Sehingga Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra-nya wal hadis hasan mengatakan apa? Sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidus syuhur Ramadan. Ya, rajanya bulan itu adalah apa? Bulan Ramadan. Allah. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Salat sunat tahajud juga sangat istimewa. Dan begitu juga bulan apa? Ramadan adalah sangat-sangat istimewa di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sampai-sampai siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah seorang ulama besar terkemuka dari madhab Hanabilah. Ya. Beliau dalam salah satu bukunya yang sangat-sangat masyhur, ya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif fi Mawasimil Am wal Wadha'if, juz 1 halaman 151 sampai 153, beliau mengatakan, inna min asbabi mudha'afatil ujur salasa, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melipat gandakan bagi kita semua pahala-pahala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala saking rahman dan rahimnya melipat gandakan pahala untuk kita, ya. Dengan apa? Dengan beberapa asbab ataupun dengan beberapa sebab. Kemudian beliau melanjutkan salah satu sebab dilipat gandakannya pahala kita, ya, dalam buku itu, satu dengan apa? Syaraful makan, kemuliaan tempat. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pergi haji? Alhamdulillah. Ada yang sudah melaksanakan umroh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan untuk bisa ziarah, ya, ila baitikal. Allahumma rizqna ziarah baitikal muharram. Allahumma amin. Mustajab insya Allah. Yang pertama syaraful makan, kemuliaan tempat. Dalam sebuah hadis dikatakan, salatun fi masjidi hadza. Kata Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari wal hadis sahih, bahwasanya apa? Salatun fi masjidi hadza, itu Masjid Nabawi, salat di masjidku, kata Rasulullah, khairun min alfi salatin fi ma siwa, 1000 kali lipat lebih besar pahalanya. Dan ingat, ini bukan hanya salat, sedekah di situ, baca Quran di situ, buat baik apapun Allah lipat gandakan pahalanya. Allah. Bila mana kita apa? Berada di Madinah. Kemudian dalam riwayat lain, hadis diriwayatkan oleh Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man adraka Ramadana, man adraka Ramadana bi Makkah fasomahu wa qama ma tayassara lahu kutiba lahu mi'ata alf. Kalau seandainya kita diberikan kita rizki suatu saat, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa merasakan sholat tarawih di mana? Di Mekah. Kemudian juga bisa melaksanakan puasa Ramadan di mana? Di Mekah. Allah lipat gandakan sampai berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Allah. Sedangkan usia kita
Ya. Ma baina sittin wa sab'in. Ya, mungkin umur kita tidak lebih daripada 60 sampai 70. Kalau sudah lebih, bonus seperti itu. Ya, Masya Allah. Tapi ini semua adalah mahdud, terbatas. Ya. Syaraful makan terbatas. Hanya mungkin orang-orang tertentu yang bisa ke sana dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Yang kedua, salah satu dilipat gandakan pahala itu dengan apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Syaraful amin. Kemuliaan apa? Pelaku. Allah, pelaku. Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Anas, apa? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina sahabat. Sampai 2 kali Rasulullah SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, ya, lau anna ahadakum anfaqa mithlu Uhud dhahaban ma anfaqa mud ahadihim wala nasifa. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, ya, menjadi hamba Allah yang Masya Allah, ya, dikaruniakan menjadi orang kaya raya, kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Berinfak. Dan infak kita sebesar gunung apa? Uhud, emas semuanya. Ma'atrokabut ahadhim wala nasifa. Kalau kita ingin supaya derajat kita seperti para sahabat, nggak akan sampai, Pak. Nggak akan sampai. Wala atrokabut wala nustahifa. Setengahnya pun nggak akan sampai. Syaraful amil terbatas. Ya, terbatas. Syaraful makan terbatas. Syaraful amil terbatas. Tapi Allah dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya memberikan kita satu lagi kesempatan untuk agar kita dilipat gandakan. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, syaraf zaman, yaitu kemuliaan apa? Waktu. Syaraf zaman, kemuliaan waktu. Dan salah satu waktu, ya, yang melipat gandakan pahala kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa salah satunya? Syahrul Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Allah. Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, wal hadis hasanahul ba'dul ulama, dihasankan oleh sebagian ulama, bahwasanya apa? Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisal khair kana kaman adda lahu fariḍah. Kita nih di bulan Ramadan melaksanakan sesuatu yang bersifat sunnah. Ini bersifat sunnah, bukan hanya sholat, ya, tapi juga sedekah, kasih sayang kepada istri. Nah, ini jangan dikira. Syahrul Ramadan itu bukan hanya dia syahrul Quran, tapi juga dia adalah syahrul sholat dan syahrul muasa. Apa itu syahrul muasa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Syahrul muasa itu adalah bulan kasih sayang. Jadi bulan kasih sayang. Kalau seandainya kita biasa ngasih istri 1 bulan, bulan ini kita kasih 2 juta, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi apa? 4 juta misalnya gitu. Allah, amin, ya. Amin ya Ibu ya. Kemudian begitu juga kalau anak-anak kita syahrul puasa di bulan Ramadan, anak, kami puasa, ya, dari subuh, dari menjelang subuh sampai maghrib, nanti kita kasih hadiah. Tidak menjadi masalah. Kita kasih anak kita kasih sayang daripada kita. Syahrul puasa. Bahkan kalau di sini, masya Allah, ya, banyak sekali sudah banyak iftar dan sebagainya. Ya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan iftar atau berbuka pada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im. Nah, seperti dia pahala mendapatkan apa? Orang yang berpuasanya tersebut. Kalau seandainya jumlahnya 100, masya Allah, ya kan, berkali lipat seperti itu kan. Kemudian apa? Min ghairi ayyanqus min ajri sha'im, tanpa terkurangi orang yang apa? Orang yang berpuasa tersebut. Man tatawwa'a bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda lahu fardhu. Ganjarannya itu seperti kita melaksanakan apa? Fardhu. Wa man adda fardhu kana kaman adda 70 fardhu. Dan barang siapa yang melaksanakan wajib, yang sesuatu yang fardhu, sholat berjamaah ke masjid atau lain sebagainya, maka dia mendapatkan 70 fardhu.
70 kali lipat. Allah, Masya Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling mulia, yang paling bagus. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ayu sedekah afdal ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, as-sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Dan juga fa inna umrata fi Ramadan. Ya, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Itu seperti apa? Haji bersama Rasulullah SAW. Terakhir, sebelum saya tutup, ada sebuah kisah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Waqala muhakkiknya mengatakan isnaduhu sahihun ala syarh sahih, bahwasanya ada tiga sahabat. Yang satu dia pergi ke medan perang, kemudian dia gugur di medan perang. Yang kedua, ya, setelahnya dia sekitar 1 tahun, yaitu beliau gugur bukan di medan perang, Pak, Bu, tapi di mana? Di atas kasur. Kemudian sahabat yang masih satu ini, dia bermimpi bahwasannya dari 2 sahabatnya ini yang lebih dahulu masuk surga adalah yang wafat di mana? Di atas kasur. Kemudian hal tersebut disampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan hal tersebut, alam yang bukankah dia hidup sesudah ya pahala orang syahid itu sangat-sangat besar ya. Pahala bahkan dia bisa memberikan 70 syafaat kepada orang terdekat ya dari keluarganya ataupun yang lainnya. Bukankah orang tersebut ya, hidup setelahnya setahun ya, sesudahnya waqad adraka Ramadan fa shamahu wa adraka Lailatul Qadar. Allah. Wallahi demi Allah, orang tersebut yang hidup itu setelah itu setahun lamanya dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia bisa mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Wallahi ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Maksudnya derajat dari 2 orang tersebut ibarat apa? Langit dan bumi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ya, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini keberkahan dan juga kemudahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpuasa ataupun mengakhiri puasa kita dengan husnul khatimah sampai di bulan Ramadan nanti. Akhir Allah. Astaghfirullah wa wajadtum minal khata'i wal khulul wal fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.